Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal ummi wa ala alihi wa ashabil katibin bil khattil arabi wa ba'du. Para asatidzah dan seluruh santri pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka yang saya cintai, pagi ini kita datang ke suatu tempat yang sangat mengasyikkan. Inilah tempat di mana bunga-bunga yang ada di dunia ditanam di sini. Dan ini pula adalah jasa Pak Harto, Presiden RI yang sudah tiada. Dan sekarang taman ini merupakan salah satu dari kebun-kebun yang dibuat oleh beliau. Ada juga diantaranya Taman Wiladasatika, itu tempat khusus buah-buahan. Belum Taman Mini dan taman-taman yang lain itu. Tapi yang menariknya di sini itu adalah karena ini taman bunga. Jadi katakan dengan bunga, itu sudah beres tuh. Kalau katakan dengan bunga ya. Jadi bunga itu merupakan simbol kecantikan, simbol kebahagiaan, simbol cinta, simbol dan lain-lain. Itu bunga itu. Nah, jadi kita ke sini untuk menikmati alam ini. Nah, sudah itu nanti kita melukis dengan menggores kata zahroh. Zahroh itu bunga. Nah, sedangkan wardah itu bunga mawar. Tapi antara zahroh dengan wardah itu seringkali disamakan. Jadi simbol segala kehidupan. Nah, boleh juga zahratul hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Kalau ingin lebih lengkap diambil dari surat Toha 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah engkau lirikkan kedua matamu kepada nikmat yang telah kami berikan kepada kelompok-kelompok di antara mereka, dengan maksud sebagai bunga kehidupan dunia, sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami menguji mereka dengan kenikmatan itu. Sesungguhnya karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Itu kalau lengkapnya seperti itu gitu. Boleh. Dan boleh juga dengan kata yang lain. Jamalun bila hayain, wardatun bila itharin. Kecantikan tanpa malu itu sama dengan kembang mawar tanpa harum. Ya, kembang mawar tapi nggak harum itu kan aneh itu. Karena kembang mawar itu pasti harum. Tapi di Sunda itu, di Jawa Barat pernah ada novel judulnya Kembang Racun. Kembang Racun itu. Jadi di situ ada seorang putri yang cantik, menarik, tapi racun itu, racun masyarakat. Itu berarti kembang pun bisa meracun itu. Kembang Racun judulnya itu. Nah, yang paling menarik lagi adalah apa yang dikatakan oleh William Shakespeare. Jadi Shakespeare itu adalah seorang ahli drama dari Inggris. Salah satu dramanya yang dikenal itu si Romeo dan si Yuli, Romeo and Juliet. Nah, kata si Romeo kepada Yuli itu ketika dia mengatakan what is a name? Apalah arti nama? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Apalah arti nama? Engkau panggil bunga mawar dengan nama apapun, dia akan tetap harum baunya. Dia akan tetap harum. Itu bunga mawar seperti kata William Shakespeare. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini kita akan mengekspresikan segala perasaan kita untuk menuangkan. Dan perlu diketahui bahwa sekarang ini di mana-mana dari mulai barat sampai ke timur Indonesia itu para pelukis mulai melukis kaligrafi. Sekarang tuh pelukis kaligrafi, pelukis asal dia muslim itu pasti melukis kaligrafi di mana-mana. Oleh karena itu maka kita
yang kebetulan kita sudah jadi santri santri kaligrafi di Lemka, maka kita harus jadi pelopor untuk mereka gitu. Nah kebetulan saya barusan berkeliling dari mulai ujung Sumatera tuh sampai Kalimantan, dan besok insya Allah hari Jumat juga akan pergi ke Kuala Lumpur untuk menilai lomba kaligrafi ASEAN Sabah. Sudah itu sampai tanggal 10. Tanggal 11-nya langsung akan ke Padang untuk MTQ Sumatera Barat. Begitulah kita keliling. Nah, dalam perjalanan itu saya melihat bahwa di mana-mana itu mulai ada gerakan untuk melukis kaligrafi, termasuk sekolah-sekolah. Dan anehnya itu yang paling diminati itu kaligrafi kontemporer. Walaupun ada beberapa kalangan yang mengutuk kaligrafi kontemporer itu dianggap karya yang merusak, kata mereka itu. Sebetulnya tidak merusak, justru itu untuk memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa digores dalam aneka bentuk. Bahkan sekarang itu orang-orang yang ikut lomba di wilayah barat Islam, orang-orang Turki, orang Irak, kata mereka itu mereka kagum sekali dengan penyelenggaraan lomba kaligrafi di Indonesia. Terutama yang dilombakan itu beragam-ragam bentuknya. Kalau di sana tidak ada satu lomba 7 gaya, tidak ada. Bahkan tidak ada dekorasi juga, mushaf juga, kontemporer juga, apalagi sekarang ditambah lagi digital. Jadi besok itu digital sudah bisa masuk. Dan kemarin saya berangkat ke Riau, kemudian kita minta kepada yang di sana, tolong harus ada, dan akhirnya ada. Kemudian kemarin di DKI Jakarta, DKI harus ada, dan ada. Nanti pun tanggal 12 dan selanjutnya di Padang, itu juga insya Allah akan ada. Nah maka bagi yang punya kemahiran mengutak-atik komputer untuk melukis, itu silahkan dikembangkan itu ya, dikembangkan, karena itu nanti dilombakan, itu pasti akan diikuti oleh lomba-lomba yang lain. Jadi selain MTQ nasional, nanti akan terus dari mulai nasional sampai provinsi sampai kabupaten, semuanya akan melukis, Nah kita lihat ini burung-burung sudah mulai berterbangan dan bernyanyi. Ini bunga-bunga mulai mekar dan kelihatan kehidupan sangat menggembirakan itu. Jadi kita ingat pada kalau di dalam kaset itu kan lagu-lagu bungaku, lagu bungaku itu, bungaku dahlia. Ini dahlia kok di situ, bunga dahlia. Nah, kan ada tulisan ya wardatan tahtar riyadi muzillatan, wahai bunga mawar yang bernaung di bawah taman. Ara tayran ala ghusnin yunadi atat bushra bimajruhil fuadi. Itu kata nyanyian begitu penutup. Aku melihat burung bertengger di atas dahan, lalu datanglah kabar gembira dengan luka di hati. Itu luka di hati. Nah kita datang sini bukan untuk merasakan sakit hatinya di sini, tidak, tapi untuk bergembira ria menggores kata wardah. Nah baiklah, kita akan mulai menulis dan melukis kata wardah atau kata zahroh, atau boleh juga zahratul hayatid dunya, atau selengkapnya seperti ayat yang tadi, boleh, terserah. Yang jelas nanti karya-karya itu akan kita kumpulkan untuk difoto dan didokumentasikan itu. Nah, oleh karena waktunya singkat, hanya 2 jam, kemudian kita menggunakan akrilik atau cat air dengan ukuran yang kecil, maka diharap nanti lebih cepat lagi dikerjakan sampai selesai. Nah sudah itu nanti siang setelah makan itu kita akan berkeliling, terserah itu mau naik mobil-mobilan atau lihat sekelilingnya yang lebih indah. Jadi keindahannya di blok sebelah sana.
Masyarakat untuk melukis diharap di sekitar ini aja untuk melukis itu. Kemudian nanti setelah melukis karya dikumpulkan untuk dipoto-foto dan sudah itu nanti baru dipersilahkan setelah makan untuk bebas mau kemana saja sampai sore gitu ya. Ya boleh. Tapi jangan terlalu jauh untuk melukis sekitar wilayah ini. Hah? Iya. Balik lagi kalau jauh nanti balik lagi karena yang keindahan untuk jalan-jalan itu ada sebelah sana ruangan itu ya, sebelah sana gitu. Gitu ya. Baik, ini saja. Mari kita sama-sama melampiaskan lukisan yang akan saya mulai dengan hanya sekedar menggores kuas di kanvas ya. Ini sayang sekali Mas Moiman tidak ada. Tadi ada kabar katanya kembali ke pangkuan Ibu Perti pulang. Kata gitu ya. Dan dipanggil ibunya itu, entah untuk apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.